Gunung Ceremai atau Gunung Ciremai adalah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung ini memiliki kawah ganda, kawah barat yang beradius 400 meter terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 meter dari permukaan laut di lereng selatan, terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Gua Walet. Kini Gunung Ciremai termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang memiliki luas total sekitar 15.000 hektar. Nama gunung ini berasal dari kata Ceremai, Phyllanthus acidus, sejenis tumbuhan perdu berbuah kecil dengan rasa masam, namun seringkali disebut dengan Ciremai. Gunung Ciremai termasuk gunung api kuarter aktif tipe A, yakni gunung api magmatik yang masih aktif semenjak tahun 1600 dan berbentuk strato. Gunung ini merupakan gunung api soliter yang dipisahkan oleh zona sesar Cilacap Kuningan dari kelompok gunung api Jawa Barat bagian timur, yakni deretan Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, hingga Gunung Tangkuban Perahu yang terletak pada zona Bandung. Ciremai merupakan gunung api generasi ketiga. Generasi pertama ialah suatu gunung api Pleistosen yang terletak di sebelah Gunung Ciremai sebagai lanjutan vulkanisme Pleistocene di atas batuan tersier. Vulkanisme generasi kedua adalah Gunung Geger Halang yang sebelum runtuh membentuk kaldera Geger Halang, dan vulkanisme generasi ketiga pada kala Holosen berupa Gunung Ciremai yang tumbuh di sisi utara kaldera Geger Halang yang diperkirakan terjadi pada sekitar 7.000 tahun yang silam. Letusan Gunung Ciremai tercatat sejak tahun 1698 dan terakhir kali terjadi pada tahun 1937 dengan selang waktu istirahat terpendek 3 tahun dan terpanjang adalah 112 tahun. 3 letusan yakni pada tahun 1772, 1775 dan 1805 terjadi di kawah pusat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Letusan uap belerang serta tembusan fumarola baru di dinding kawah pusat terjadi pada tahun 1917 dan tahun 1924. Pada tanggal 24 Juni tahun 1937 sampai 7 Januari 1938 terjadi letusan freatik di kawah pusat dan celah radial. Sebaran abu mencapai daerah seluas 52,500 km bujur sangkar. Pada tahun 1947, 1955, dan 1973 terjadi gempa tektonik yang melanda daerah barat daya Gunung Ciremai yang diduga berkaitan dengan struktur sesar berarah tenggara barat laut. Kejadian gempa yang merusak sejumlah bangunan di daerah Maja dan Talaga sebelah barat Gunung Ciremai terjadi pada tahun 1990 dan tahun 2001. Getarannya terasa hingga desa Cilimus di timur Gunung Ciremai. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, konon di puncak Gunung Ciremai terdapat sebuah kerajaan dengan ratu penyihir. Ratu tersebut memiliki ilmu yang sakti mandraguna, sehingga sering membuat masyarakat takut. Nama ratu tersebut adalah Nini Pelet, seorang penyihir dengan aliran ilmu hitam yang termasyhur di Jawa Barat. Selain ratu yang termasyhur, di wilayah tersebut juga terdapat seorang petapa sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Kesaktian Ki Buyut Manguntapa juga cukup terkenal, namun tidak seperti Nini Pelet yang beraliran ilmu hitam. Ia menggunakan ilmunya untuk kebaikan dan menolong sesama. Menurut cerita, Ki Buyut Manguntapa menulis sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berbagai mantra sakti. Kitab tersebut bernama Mantra Asmara. Kitab tempat menyimpan sejumlah ilmu yang dimiliki oleh petapa sakti itu banyak diinginkan oleh orang-orang, tak terkecuali Nini Pelet. Dengan kesaktian ilmu hitamnya, Nini Pelet akhirnya berhasil merebut kitab Mantra Asmara yang di dalamnya terdapat ajian jaran goyang.
Jaran goyang adalah sebuah mantra yang dikenal ampuh untuk meluluhkan hati lawan jenis. Dengan mantra tersebut, Nini Pelet bisa saja menggait sekutu untuk melakukan kejahatan. Ki Buyut Manguntapa sendiri menjadi resah akibat direbutnya kitab mantra asmara. Ia takut kitab tersebut akan mendatangkan bencana jika dimanfaatkan oleh orang yang salah. Akhirnya, untuk merebut kembali kitab mantra asmara, Ki Buyut Manguntapa mengutus seorang muridnya yang bernama Restu Singgih. Ia diperintahkan untuk mendatangi Nini Pelet dan merebut kitab sakti mandraguna yang telah hilang dan dibawa oleh penyihir jahat tersebut. Dimulailah kisah perjalanan Restu Singgih menuju ke puncak Gunung Ciremai. Kisah antara Nini Pelet dan Ajian Jaran Goyang ini sempat disiarkan lewat serial Sandiwara Radio pada tahun 1980-an. Selain cerita legenda tentang Nini Pelet, ternyata di Gunung Ciremai ada banyak hal yang dipercaya sebagai pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Pantangan-pantangan ini telah menjadi misteri Gunung Ciremai, meskipun beberapa orang hanya menganggapnya sebagai mitos belaka. Boleh percaya dan boleh juga tidak. Akan tetapi berikut adalah pantangan-pantangan paling terkenal ketika akan mendaki Gunung Ciremai. Mendaki sambil mengeluh. Mengeluh ternyata tidak hanya disukai oleh manusia, namun juga oleh makhluk gaib dari dimensi lain. Mengeluh ketika mendaki Gunung Ciremai juga dipercaya akan mengakibatkan hal buruk bagi para pendaki itu sendiri. Mitos yang berkembang mengatakan Gunung Ciremai sendiri mampu mendengar keluhan para pendaki, dan bagian buruknya adalah keluhan itu akan diberikan lebih banyak lagi dan lebih berat kepada para pendaki sepanjang perjalanan mereka. Sembarangan dalam urusan kebersihan. Pantangan Gunung Ciremai secara spesifiknya terkait hal ini adalah siapapun yang berkunjung ke gunung ini dilarang buang air besar ataupun buang air kecil secara sembarangan. Mitos yang berkembang adalah karena seluruh Gunung Ciremai merupakan bagian penting dari sejarah Pajajaran, maka bisa saja akan mengotori tempat yang mereka anggap sakral di Ciremai. Namun memang sebenarnya sebagai pendaki gunung yang beretika tidak boleh membuang limbah tubuh secara sembarangan. Ikutilah norma yang berlaku dan selalu sopanlah ketika melakukannya. Dianjurkan untuk uluk salam dan injak bumi 3 kali sebelum mendaki. Selanjutnya, pantangan ketiga atau yang terakhir di Gunung Ciremai adalah adanya anjuran untuk mengucapkan salam ketika mencapai setiap pos. Ketidaksediaan kamu berucap salam menurut mitos akan dicap sebagai kesombongan dari penghuni Gunung Ciremai, dan akibatnya makhluk tak kasat mata itu mungkin akan memberi kamu pelajaran. Bahkan lebih jauh, cerita Gunung Ciremai yang populer juga mengatakan bahwa sebaiknya para pendaki mengucapkan salam kemudian menghentakkan kakinya ke bumi sebanyak 3 kali sebelum mendaki Gunung Ciremai. Entah pantangan ini benar atau tidak, namun bersikap sopan dan berdoa kepada Tuhan sebelum memulai setiap pendakian adalah cara paling umum untuk kelancaran perjalanan.